Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen penguji 1 dan 2 serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjat puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Viola Surya Dewi Fahmi, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 12310620286. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Learning PPL terhadap berpikir kritis ditinjau dari Belajar Ekonomi SMA Negeri 15 Pekanbaru. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun proposal ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penguji pertama Ibu Samia SPD MPDE dan penguji 2 saya Oma Yulia Novita SPD IMPAR yang telah berkenan hadir untuk memberikan masukan, kritikan, dan saran demi penyempurnaan proposal penelitian saya. Baik, dalam latar belakang proposal saya ini, kemampuan berpikir kritis ini merupakan kompetensi siswa penting dalam pembelajaran ekonominya, karena membantu siswa menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan pengambilan keputusan rasional. Fakta di SMA Negeri 15 Pekanbaru ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa ini masih tergolong rendah. Pembelajaran ini lebih cenderung pada guru dan metode konvensional dominannya. Metode pembelajaran problem posing learning ini dipandang mampu mendorong keaktifan siswa melalui kegiatan merumuskan masalah sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran ekonominya. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 15 Pekanbaru ini masih belum berkembang secara optimal. Sehubungan hal tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran mampu mendorong siswa lebih aktif, terlibat, terlatih dalam berpikir tingkat tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara empiris pengaruh penerapan model pembelajaran problem posing ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Merumuskan dan memecahkan permasalahan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan siswa merekanya. Manfaat penelitian yang saya angkat yaitu bagi siswa meningkatkan keaktifan, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritisnya. Bagi guru sebagai alternatif model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran ekonominya. Bagi sekolah adalah sebagai bahan pertimbangan peningkatan mutu pembelajarannya. Landasan teori yang saya angkat yaitu mencakup konsep berpikir kritis, indikator dan manfaat konsep problem posing learning, langkah-langkah problem posing learning, pembelajaran konvensional, serta konsep belajar ekonomi secara teoritis, PPL mampu menganalisis dan mengevaluasi menyimpulkan informasi secara relevannya. Penelitian relevan yang saya angkat adalah berbagai macam yang saya kutip dari Sasmita 2021, Kurnia Darusmawa, dan lain-lainnya. Hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara kelas yang menggunakan PPL dan kelas konvensionalnya. Hipotesis penelitiannya Hipotesis 0-nya, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara kelas menggunakan PPL dan konvensionalnya. HA-nya, hipotesis alternatif, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara kelasnya. Metode penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan metode eksperimen semu. Tempat penelitiannya di Sekolah SMA Negeri 15 Pekanbaru yang berlokasi Jalan Cipta Karya, Kelurahan Siang Munggu, Kecamatan Tuah Madani. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2026. Waktu penelitian ini tahap persiapan pelaksana pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem posing. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 15 Pekanbaru. 2 kelas dipilih subjek penelitian yaitu kelas 10A sebagai eksperimen, kelas 10B sebagai kelas kontrol. Pemilihan subjek ini pada teknik purpose sampling dengan pertimbangan kesesuaian dengan materi.
karakteristik siswa dan kemampuannya. Selanjutnya adalah populasi dan sampelnya. Populasi yang saya angkat yaitu siswa seluruh kelas 10 SMA Negeri 5 Sukarno. Sampelnya 2 kelas yaitu kelas 10A eksperimen, kelas 10B sebagai kelas kontrol, dipilih menggunakan teknik purposive samplingnya. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama tes, pretest, dan post-test kemampuan berpikir kritisnya. Yang kedua adalah observasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajarannya. Yang ketiga adalah dokumentasi data siswa, foto kegiatan, dan arsip sekolahnya. Teknik analisis data. Data analisis melalui uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan uji T atau uji non-parametrik sesuai dengan karakteristik data untuk mengetahui perbedaan pengaruh dan perlakuannya. Demikian pembukaan dari saya. Saya akan memaparkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada dosen penguji 1 dan 2 atas kritikan proposal saya. Baik, terima kasih kepada penguji 1 dan 2 telah mengkritik proposal saya. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.